Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah dua harapan saya untuk saudara pagi ini, saudara. Dan sebelum saya membagikan renungan ini, saya tetap berharap bahwa saudara akan mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, juga memberi komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe sebagai bentuk dukungan saudara. Bagi yang belum, bagi yang belum, kami berterima kasih saudara sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini, saudara. Puji Tuhan. Mari sebelum kita menikmati semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan bagi kita. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali firman Tuhan akan menyapa kita. Satu ayat saya siapkan untuk kita renungkan pagi ini, yaitu terambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, saudara. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu yang akan kita renungkan, saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah engkau telah dibeli dan lunas dibayar. Puji Tuhan, saudara. Ada seorang pendeta yang hendak melayani sebuah perayaan ibadah Paskah di tempat yang agak jauh dari kota. Lalu ketika pendeta ini naik untuk berkhotbah ke mimbar di tengah pelayanan itu, ia membawa sebuah sangkar burung yang kosong, yang sudah reot, yang kotor dan tidak terurus. Lalu menempatkan sangkar burung itu di mimbar, di altar, di tempat dia berkhotbah. Lalu ketika ia memulai khotbahnya, sang pendeta itu menjelaskan tentang sangkar burung yang ada di mimbar tersebut. Beliau berkata seperti ini. Dia katakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa tadi dalam perjalanan ke sini, dia katakan, saya bertemu dengan seorang anak kecil yang berjalan dan dia sedang bermain-main dengan sangkar burung ini yang di dalamnya terdapat 3 ekor anak burung liar yang sedang meringkik kedinginan dan ketakutan. Saya memperhatikan anak ini mempermainkan burung itu. Lalu melihat itu dia katakan, saya berhenti dan bertanya kepada anak tersebut. Dia katakan, anakku, apa yang kau bawa itu? Dia katakan. Lalu anak itu pun menjawab, ini cuma burung-burung kecil, Pak. Dia katakan, saudara. Lalu apa yang kamu hendak lakukan terhadap burung-burung kecil itu? Lalu anak itu pun menjawab, saya akan membawanya pulang dan saya akan jadikan dia mainan. Dia katakan, saudara, saya akan mencabuti bulunya satu persatu. Dia katakan, saya akan mempermainkan dia. Lalu bukankah itu akan membuat mereka ribut dan kesakitan? Tanya pendeta ini, saudara. Lalu anak itu pun kembali berkata, itulah yang bikin rame, Pak. Itulah yang menyenangkan, katanya. Lalu kalau bulunya sudah habis, kau apakan dia? Lalu dia kata, oh, di rumahku ada 2 ekor kucing, Pak. Mereka sangat suka makan daging burung. Pasti itu menjadi makan lezat bagi kedua kucingku itu nanti, kata anak itu dengan santai. Itu dikatakan anak itu kepada pendeta itu. Mendengar itu, pendeta tersebut pun terdiam sesaat, saudara. Lalu bertanya kepada anak itu, anakku, bolehkah saya membeli burung-burung itu? Itu yang dikatakan oleh pendeta ini. Anak itu pun memandangi pendeta tersebut dan berkata, Pak, jangan main-main. Siapakah orang yang mau beli burung liar seperti ini? Burung ini tidak bisa bernyanyi,
burung ini tidak indah. Dia hanya burung biasa yang tidak istimewa, Pak. Dikatakan, apakah artinya ini untuk Bapak? Kata anak itu dengan tenang, saudara. Lalu pendeta itu pun segera merogoh sakunya, mengeluarkan selembar uang 100.000, lalu menawarkan itu kepada anak itu. Dikatakan, nih ambil nak, berikanlah sangkar dan burung itu kepada Bapak. Lalu dia katakan, Bapak serius nak, kalau engkau mau ambil uang ini. Lalu melihat uang tersebut, si anak itu pun langsung, saudara, setuju memberikan burungnya dan sangkar itu kepada Pak Pendeta tersebut. Lalu dia segera berlari, berteriak-teriak kegirangan karena dia sudah mendapatkan uang dari burung tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Pak Pendeta ini menerima sangkar dan burung itu, lalu dia melanjutkan perjalanannya. Di tempat yang teduh dan rindang, dia berhenti. Lalu dia mengambil burung itu satu persatu, lalu melepaskan burung itu ke udara, sehingga dia memiliki kehidupan yang bebas dan merdeka kembali. Dia bebas dari ancaman maut, dia bebas dari ancaman kematian, dari perilaku yang tidak bertanggung jawab oleh anak kecil tadi yang akan membinasakan burung itu. Burung itu pun dilepaskan, saudara. Itu yang terjadi. Lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu sang pendeta itu melanjutkan khotbahnya lagi. Dia katakan seperti ini, sebagai bentuk aplikasi untuk menuntun jemaat mengerti apa arti lunas dibayar itu. Lalu dia katakan, suatu hari dia katakan, setan dan Yesus sedang mengobrol berdua, dia katakan. Lalu dia katakan, saat itu setan baru datang dari Taman Eden. Lalu dia menyombongkan dirinya, katanya kepada Yesus, Yesus, aku baru saja menguasai dunia dan manusia yang ada di dalamnya dengan segala tipu dayaku. Sekarang mereka itu semua sudah tunduk kepadaku. Mereka itu semua adalah anak buahku, dia katakan. Lalu Yesus pun berkata kepada iblis tersebut, lalu kamu mau apakan mereka itu? Itu yang dikatakan. Lalu setan itu pun berkata, aku akan jadikan mereka itu mainanku. Ya, itu pasti mengasihkan bagiku, dia katakan. Aku akan membujuk mereka untuk melakukan segala dosa dan kejahatan. Lalu terus, kalau sudah begitu, apa yang akan kamu lakukan setelah mereka melakukan semua itu? Kata Yesus dengan sabar. Lalu iblis itu pun berkata, aku akan membinasakan mereka. Bukankah itu menyenangkan? Demikianlah kata iblis kepada Yesus. Mendengar itu Yesus pun sangat sedih. Lalu dia bertanya kepada iblis, berapa yang kamu minta untuk menebus mereka daripadamu? Berapa yang kau minta daripadaku? Lalu iblis berkata kepada Yesus, jangan main-main, jangan bercanda kamu Yesus. Ya, kamu pasti tidak senang dengan mereka, dia katakan. Mereka itu tidak baik, dia katakan. Manusia itu tidak baik. Aku yakin mereka itu pasti akan membencimu. Aku yakin bahwa mereka itu akan membunuhmu. Itu yang dikatakan oleh setan kepada Yesus. Tetapi Yesus mendesak iblis, saudara, dan berkata, dia katakan, berapa yang kamu minta? Aku akan sanggupi dan bayar. Lalu iblis pun menatap Yesus, saudara, dengan tajam. Lalu berkata sinis kepada Yesus pada saat itu. Dia katakan, murah kok Yesus, cuma cukup dengan air mata dan darahmu saja, aku lepaskan mereka. Di saat itu juga, saudaraku, Yesus membayar harga semua manusia itu dengan tunai, dengan lunas, tentu dengan penderitaannya, dengan air matanya, dengan darahnya, dengan nyawanya, diserahkannya kepada maut, kepada iblis, kepada dosa, kepada kematian, supaya manusia yang jahat, manusia yang sudah menjadi budak iblis itu, mereka dibebaskan. Saya dan saudara boleh dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan, saudaraku. Kita bukan orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran ini kita diingatkan, semua kita pagi diingatkan bahwa engkau dan saya dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengasihi engkau. Ya, kita ini orang berdosa, kita ini orang jahat, kita ini orang lemah,
Kita ini orang yang tidak berdaya. Kita orang yang selalu putus asa. Dan kita akan mati dan binasa oleh dosa kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh air mata dan penderitaan serta darah Yesus, Ia telah membasuh dirimu, Ia telah menyucikan engkau, Ia telah menebus engkau dan membebaskanmu, sehingga kita semua bisa hidup dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, dan dalam sukacita di dalam Tuhan tentunya. Ini yang harus kita syukuri pada saat ini. Biarlah kiranya saudaraku, renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, yang sedang kita alami saat ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus peduli dengan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus masih mau menolong kita. Itu yang perlu kita syukuri. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hati. Izinkanlah kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara pada saat ini, supaya kita digairahkan untuk menjalani kehidupan yang sulit ini, supaya kita tetap diberikan semangat untuk melangkah dalam kemenangan bersama Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat firman yang kami renungkan pagi ini. Kami sadar bahwa kami bukan orang yang baik, kami orang berdosa, kami orang lemah, tetapi kami dikasihi Tuhan. Oleh kasih Tuhan kami ditolong, kami dilepaskan, disucikan, dibebaskan, dimerdekakan, dan diberi kemenangan. Berkatilah kami semuanya, umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, terlebih yang terpapar dengan virus COVID-19. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka semua. Berikan pemulihan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak Tuhan yang bergumul untuk mencari pekerjaan, berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan diberkati. Hamba juga berdoa Tuhan saat ini untuk umat-Mu yang sedang bergumul untuk kehidupan ekonomi mereka. Tuhan juga berkati. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka hari ini Tuhan. Hamba juga doakan pada pagi ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak Tuhan yang bersuka cita hari karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka. Ingatkan bahwa itu anugerah-Mu, ajar mereka bersyukur. Ada begitu banyak umat Tuhan saat ini yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, tekanan-tekanan kehidupan yang sulit, kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu mereka. Mereka mengharapkan campur tangan Tuhan menolong mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkan hamba berdoa memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, tetaplah saudaraku semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu saudara. Itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, seperti biasa kami selalu katakan, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Ada layanan doa di situ kami lampirkan, hubungi kami pasti akan mendoakan saudara. Itu komitmen kami. Kalau saudara memang diberkati lewat renungan ini, bagikanlah kepada yang lain, supaya kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Akhirnya, kami Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP di Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.